Oke, Bu, mulai kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu doakan semoga puasanya lancar hari ini. Ilmu yang diberikan oleh dosen, sedikit ilmu yang diberikan oleh dosen ke mahasiswa, semoga semuanya dapat diserap dengan maksimal. Oke, hari ini kita belajar tata nama senyawa. Tata nama senyawa itu dibagi menjadi 3. Ya, pembagiannya kalau Ibu buat sketnya dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tata nama senyawa biner, ya sesuai dengan namanya bi itu 2, ya, mono 1, bi 2. Selanjutnya ada tata nama senyawa poliatomik sesuai dengan namanya poli artinya banyak. Nah, yang ketiga yaitu pembagian senyawa tata nama senyawa kompleks. Jadi ada 3, tata nama senyawa biner atau sederhana. Yang kedua poliatomik berarti lebih dari 2. Yang ketiga tata nama senyawa kompleks. Selanjutnya kita masuk ke yang mudah terlebih dahulu, ya, tata nama senyawa biner. Perhatikan baik-baik, ini Ibu record, jadi nanti kalian bisa lihat reviewnya di rumah. Oke, tata nama senyawa biner. Tata nama senyawa biner yaitu yang pertama ada pembagian tata nama senyawa biner apabila senyawa tersebut terdiri dari atom logam dan non logam. Nah, di sini ada patokan atau aturannya. Nah, bilox, Ibu singkat bilox. Bilox itu kepanjangannya adalah bilangan oksidasi. Ya, bilangan oksidasi. Nah, ini harus diingat karena nanti waktu ujian Ibu nggak akan memberikan petunjuk bilox dari atom H berapa, atom O berapa, atom F berapa, dan selanjutnya. Nah, perhatikan dulu. Bilox atom H itu positif 1. Bilox atom O yaitu negatif 2. Bilox atom F yaitu negatif 1. Nah, peraturan selanjutnya yaitu bilox unsur dalam senyawa adalah 0. Ya, bilox unsur dalam senyawa adalah 0. Ya, unsur itu berarti dalam suatu senyawa itu berarti dia tidak memiliki muatan dan berupa unsur, maka biloxnya itu 0 jumlahnya, guys. Jumlah bilox unsur dalam senyawa adalah 0, wajib 0. Selanjutnya, bilox unsur golongan 7A. Nah, bisa dilihat di tabel periodik unsur, yang itu 7A, golongan 7A itu yang F, Cl, Bri, ya, itu negatif 1. Nah, jika bersenyawa yang lebih elektropositif, maka bilox dari 7A adalah negatif 1. Nah, selanjutnya unsur logam memiliki satu jenis muatan, maka rumusnya unsur logam ditambah unsur non-logam, baru di ujungnya ada ida. Sebagai contoh nih, ada contoh NaCl. Coba lihat di tabel periodik unsur, Na itu apa? Natrium. Cl? Klorida. Klorin. Cl di klorida apa klorin? Klorin kan? Nah, maka penamaan NaCl ini baru natrium klorida. Unsur logamnya itu apa? Natrium, ya kan? Iya, harusnya natrium klorin kan? Tapi tata nama senyawanya logam ditambah unsur non logam ditambah ida. Berarti natrium bukan natrium klorin tapi natrium klorida. Kayak gitu tata namanya, ya. Ingat kuncinya. Kalau misalnya nandain Bu mana logam mana non logam, pada umumnya unsur logam itu ujungnya ada umumnya kayak natrium, kalsium itu logam. Ya, ditandai. Nah, Kf. K di tabel periodik apa namanya? Kalium. F fluorin. Fluor. Maka di sini namanya apa? Kalium. Iya, kalium klorida. Kalium klorida. Nah, tata nama selanjutnya, unsur logam memiliki lebih dari satu jenis muatan bilox. Nah, ini Bu, yang pertama tadi yang natrium klorida, kalium klorida, yaitu unsur logam yang memiliki satu jenis muatan atau bilox. Nah, kalau yang ini bagaimana? Unsur logam yang memiliki lebih dari satu jenis muatan atau bilox. Contohnya bagaimana? Nah, contoh logam yang memiliki lebih satu jenis muatan itu adalah Cu. Nah, ini sama. Yang Cu bereaksi dengan I. Kenapa satu CuI, satu lagi CuI2?
Artinya apa di sini? Cu itu memiliki lebih dari satu muatan bilox. Ini contohnya kalau tabel periodik unsur kalian lengkap. Ini contohnya adalah atom Fe. Nah, seperti biasa, kalau 26 itu kita udah tahu ya, itu adalah nomor atom. Ya, 55,8 itu adalah nomor massa. Ya. Yang mana nomor bilox, Bu? Kalau yang ini udah tahu ya, konfigurasi elektron yang kita pelajari kemarin 1s2, 2s2 dan selanjutnya. Nah, iron besi namanya. Nah, yang dimaksud dengan bilox atau bilangan oksidasi yang ini. Berarti Fe ini mempunyai bilangan oksidasi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 biloxnya, lebih dari 1. Nah, kita lihat tinjau Cu. Ya, kita lihat Cu. Nah, Cu di sini ada berapa biloxnya? 4. Dia bisa positif 1, positif 2, positif 3, dan positif 4. Nah, perhatikan baik-baik. AI dulu kita lihat I. Tadi kan CUI. I itu adalah golongan 7. Nah, ini dia. Pada umumnya I itu biloxnya adalah -1. Ya, tapi dia punya bilox lebih dari 1. 1, 2, 3, 4, 5. Punya 5. Nah, pada umumnya dia 1. Negatif 1. Kenapa I negatif 1? Dia adalah golongan 7. Untuk mencapai stabil 8 dia butuh berapa atau kurang berapa? Kurang I itu golongan 7. Ya, golongan 7. Untuk mencapai stabil 8 maka dia butuh berapa, guys? Butuh 1 elektron. Makanya I itu muatannya -1. Seperti itu. Nah, tinjau lagi. Bu, kenapa ini CUI, kenapa ini CUI2? Perhatikan. Tadi I berapa muatannya? Ibu kasih spoiler. Negatif 1. Berarti yang bawah juga muatannya negatif 1. Nah, biar dia muatannya 0, maka berapa muatan CU-nya di sini, guys? Positif 1. Kalau yang ini? Biar jadi I-nya 2, berarti ini kali 2. Positif 2. CUI itu CU positif tambah I negatif. CUI 2, CU ditambah 2I, kan I-nya ada 2. I muatannya berapa? Negatif 1. Berarti 2 kali negatif 1, negatif 2. Nah, berapa muatan CU-nya biar 0? Positif 2. Makanya di atas muatan CU-nya positif 2. Jadi, bilangan oksidasi dari Cu pada senyawa CUI adalah positif 1. Ya, bilangan oksidasi Cu pada CUI2 adalah positif 2. Nah, balik lagi ke peraturan namanya. Kata dia nama unsur logam ditambah bilangan Romawi ditambah nama unsur non logam tambah ida. Nah, Bu, bilangan Romawi itu yang mana? Nah, nggak tahu, Bu. Nah, kalau yang unsur logam, unsur non logam tambah ida tahu ya. Nah, Cu. Lihat di tabel periodik apa namanya Cu? Tembaga. Tembaga. Iya, iodium ditambah ida berarti iodida. Nah, di sini dinamai Ibu buat unsur logamnya udah ada, tembaga ya kan? Unsur non logamnya udah ada, tambah ida, iodida. Nah, sekarang bilangan Romawinya. Cu di sini muatannya positif 1, biloxnya positif 1, maka tembaga 1 iodida. Ini tembaga 2 iodida. Seperti itu. Nah, Ibu review kembali tadi yang atas, tata nama senyawa yang biloxnya 1 itu tanpa Romawi. Ya, yang biloxnya lebih dari 1 maka pakai Romawi di tengah. Ya. Kalau kuis minggu depan kuis udah tahu ya penamaan senyawa ini. Lanjut. Nah, ini kita latihan. Nah, di sini ada soal atau latihan. Di sini ada Mg2 positif versus O2 min. Maka senyawa yang dihasilkan apa, Nak? Magnesium MgO. Kenapa nggak Mg2O? Mg golongan berapa? Lihat di tabel periodik. Golongan 2.
Golongan 2 berarti biloxnya cuma 1 ya, nggak lebih dari 1. Oke? Terus di sini muatannya 2 positif, ini 2 min. Ya, sama-sama 0. Nggak ada yang perlu dikali 2, nggak ada yang perlu dikali 3. Ya kan? Maka MgO. Nama dari MgO apa guys? Magnesium? Iya, magnesium oksida. Ada tanda kurung nggak di tengahnya? Nggak ada ya? Lanjut. Al3 positif, O2 negatif. Apa kira-kira nama senyawanya? Al3 positif, O2 min. Ada yang dikali-kali nih. Kali berapa biar supaya 0? Al-nya muatannya 3 positif, O-nya muatannya 2 min. Kali berapa? Kali 2 sama 3. Jadi senyawa yang dihasilkan berapa? Apa? Sorry. Al 6 positif. Nah, semuanya berpikir, coba di bukunya. Jadi nanti ketika ibu bagikan videonya nggak bingung. Oh, ini yang kemarin udah pernah aku cari. Tuh, jangan apa-apa, oh nanti dibagiin sama Bu Leni. Kalau bisa sekarang kalian memahami, lebih enak nanti tinggal mengulang. Al 3 positif ditambah apa? O2 negatif. Bu, Al-nya 3 positif, O-nya 2 min. Kali berapa biar supaya dia 0 Al-nya sama O-nya? Al-nya kali berapa, Nak? Kali 2, O-nya kali 3. Berarti Al-nya ada berapa, Nak? Al2, O-nya ada 3. Berarti Al2O3. Al2O3 namanya apa? Al apa di situ, Nak? Lihat tabel periodiknya. Aluminium. O-nya? Oksida. Kan oksigen ditambah ida berarti oksida. Oke, selanjutnya Mg2 positif sama Cl min. Jadinya apa senyawa yang terbentuk? Mg2 positif sama Cl min. Iya, Mg Cl2. Nama senyawanya apa, Nak? Oke, magnesium klorida. Lanjut. Al sama Cl. Al 3 positif sama Cl negatif. Al Cl 3. Ya, Cl-nya harus dikali 3 supaya jadi negatif 3. Berarti apa namanya, Nina? Aluminium klorida. Lanjut. Fe3 positif, O2 negatif. Fe2O3, benar. Fe2O3. Lihat, Fe-nya berapa muatannya, Nak? 3 positif. Fe apa? Bahasanya di tabel periodik namanya, sorry. Besi. Besi. Jadi apa namanya nih? Besi 3 oksida. Lihat ini perbedaannya, ini 3 positif, yang bawah 2 positif. Berarti yang di bawah, Nak, Fe jika Fe 2 positif sama O2 min jadi apa? Fe3O2. Sekarang ini loh. Positif 2, negatif 2. FeO. Kan habis. Nggak ada yang perlu dikali-kali kan? Berarti besi 2. Iya, besi 2 oksida. Oke, lanjut. Ada Fe3 positif sama Cl min. Apa namanya di sini? FeCl3. Bener, udah mulai pinter ya. FeCl3 namanya besi 3 klorida. Kalau Fe2 positif sama Cl min FeCl2, bener. FeCl2. Yang ini namanya besi 2
2 klorida. Nah, untuk yang ini sisanya nanti kalian latihan di rumah. Ini nanti kan kalian pindahkan catatan kan? Yang I sama versus yang lain-lain kalian kerjakan sendiri sebagai latihan. Lanjut. Nah, yang tadi antara logam dengan non-logam. Yang logamnya memiliki biloks lebih dari 1, maka ada tanda kurung Romawi di dalam. Nah, kalau ini senyawa kovalen adalah senyawa yang terdiri dari non-logam dan non-logam. Jadi bagaimana Bu cara penamaannya? Perhatikan ya. Rumusnya awalan Yunani 1 tambah nama unsur ditambah awalan Yunani 2 tambah nama unsur ujungnya ida. Nah, Bu di sini ada urutannya B, S, I, A, S, C, P, N, H, S, I, B, R, C, L, O, dan F. Perhatikan. Lihat guys. N2O. N2O. N-nya ada berapa di sini, Nak? 2. O-nya 1. Kalau 2 di sini apa namanya? Di. 1 mono. N apa lihat di tabel periodik? N, bukan Na. N. Iya, N nitrogen. N nitrogen. Nitrogen. Cuma Bu, ada 2-nya. Ya, maka ganti diawali di, ya. Di nitrogen. Terbalik. Di nitrogen mono. Harusnya monooksida, digabung monoksida. Sampai sini masih nyambung? Berarti harus dihafal dong. 1 mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta dan selanjutnya. Oke, ini kalau non logam dengan non logam ya. Nitrogen kan bukan ujungnya udah pasti bukan logam. Oksigen juga ujung-ujungnya bukan kayak kalsium, natrium dan sebagainya. Maka dia non logam dengan non logam. Kalau non logam dengan non logam harus diingat. Ada awalan Yunani yang harus kalian ingat. 1 mono, 2 di dan selanjutnya. Oke, lanjut CO2. C di tabel periodik apa namanya? Karbon. O oksigen. Jadi apa namanya nih? Karbon dioksida. Bu, kenapa nggak ada mono di awal? Nah, ini catatan. Jika ada mono di awal, maka nggak dipakai. Mono di awal nama, Ibu minuskan ya, berarti tidak digunakan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Selanjutnya, tata nama IUPAC tidak digunakan untuk senyawa yang memiliki nama umum. Ya, contohnya NH3. NH3 kalian tahu apa ini? Amonia. Jadi ada nama unsur yang udah namanya udah ada gitu. H2O harusnya dihidrogen oksida kan, tapi namanya apa? Air. Seperti itu. Nah, ini latihan. Tulislah nama senyawa di bawah ini. Silikon dioksida. Selanjutnya CF4. Karbon tetrafluorida. Iya benar, karbon tetrafluorida. Siapa namanya? Samrina. Ayo selanjutnya ada yang mau coba? Angkat tangannya. Ida itu untuk di belakangnya. Berarti yang ini di kloro penta oksida. Penta oksida. Selanjutnya SO2 ini gampang ya. Sulfur. Iya, dioksida.
Oke, yang ini sebaliknya. Tulis rumus molekul senyawa berikut. Belerang trioksida. Belerang di mana? Lihat di tabel periodik. Belerang apa? S. SO3. Kalau yang ini di fosfor pentaoksida. P2. Iya, O5. Hidrogen klorida. Hah? HCl. C itu karbon. Cl baru klorida. Di nitrogen trioksida N2O. Gampang ya. Perhatikan, tadi senyawa biner. Biner itu hanya 2. Ya, terdiri dari B itu 2. Sekarang poli banyak. Poliatomik. Nah, ini harus dihafal daftar nama kationnya. Na positif, natrium, K positif, kalium, Mg2 positif, magnesium, dan kawan-kawannya. Diingat. Nah, daftar anion. Kalau misalnya dia positif, yang di atas. Ya, kalau yang di bawah, lihat nak, daftar nama anionnya ada NH4 positif, ada O2 negatif, F negatif. Itu ada namanya masing-masing. Inilah harus diingat. Ya, tata namanya tapi gampang. Tinggal kation ditambah anion. Dah, Na apa nak? Natrium. Bu, taunya natrium aja Bu. NO3-nya nggak tahu gitu kan? Dihafal makanya. Lihat di sini. NO3 namanya apa? Nitrat. NO2 nitrit, mirip. Berarti ini apa? Natrium nitrat. Ya, ganti warna sendiri ya. Natrium nitrat. Selanjutnya, kalau logamnya berbiloksnya 2 atau lebih dari 1, ya perhatikan. FeSO4. Fe-nya berapa ini? Nah, kita kan nggak tahu nih Fe-nya apakah muatannya positif atau 2 positif atau 3 positif gitu kan? Cara mengetahuinya dari mana, Bu? Perhatikan. Di sini Fe tambah SO4. Kita lihat muatan dari SO4. Lihat daftar yang di atas. SO4. Mana SO4 guys? Sulfat. Sulfat muatannya min 2. Nah, kita letak di sini sulfat muatannya min 2. Biar dia 0, maka Fe-nya berapa muatannya? Positif 2. Berarti Fe 2. Fe apa tadi? Besi. Besi 2 sulfat. Oke. Nah, senyawa asam. Senyawa asam juga ada tata namanya. Nama asam ditambah anion. Nama asamnya cuma diawali asam aja karena ada hanya di sini berarti asam. Ya, CO3-nya lihat daftar di atas. CO3, balik lagi ke atas. Ya, apa? CO3 karbonat. Berarti asam karbonat itu namanya. Nah, lagi kalau ada senyawa asam pasti ada senyawa basa. Nah, senyawa basa itu logam ditambah hidroksida. Ca, lihat di tabel periodik unsur. Kalsium. OH belum hafal Bu, lihat lagi di atas. Makanya banyak-banyak latihan kita nanti ya. OH. Ada yang udah nemu OH? Iya, hidroksida, benar. Yang mana? Coba kasih tahu kawannya dulu. Ada yang belum dapat itu. Nih ya, OH. Maklum Ibu, maklum di puasa. Oke. Kalsium hidroksida. Nah, ini CaOH2 kali. Selanjutnya NaOH. Oke, natrium hidroksida. Sampai sini masih nyambung? Insya Allah ya Bu. Intinya harus banyak-banyak dilatih di rumah. Sampai di sini kalian Ibu terangkan ngerti. Minggu depan lupa itu kalau nggak diulang. Oke? Nah, ini senyawa organik. Senyawa organik memiliki tata nama khusus seperti CH4. Harusnya apa? Karbon, tetra, hidrogen gitu kan? Nah, tapi ada namanya, nama sendirinya, metana. CH3Cl, kloroform. C6H12O6, glukosa. Berarti ada senyawa tertentu yang udah namanya, udah dikasih nama. Nah, latihan.
Penamaan zat berikut yang tidak benar adalah yang mana yang nggak benar? Yang C. Yang D. Yang A, BCl3 boron triklorida benar? MgCl2 magnesium diklorida? Na2SO4 natrium sulfat benar? Harusnya? Di natrium. Oke, siapa yang setuju C salah? Angkat tangannya. Nggak ada. Yang D, Hg2Cl2 raksa 2 klorida. Yang E, natrium oksida. Harusnya? Dioksida kan kalau O-nya 2. Di natrium oksida. Bingung kalian kan? Ingat ya, kalau ada tata nama logam bagaimana guys? Yang pakai monoditri itu apa? Balik lagi ke sini. Adalah senyawa yang non logam dengan non logam. Kalau ada logamnya nggak pakai monoditri. Ya, balik ke atas kalau dia non logam, logam dengan non logam. Ya, nama biasa logam dengan non logam ditambah ida, atau logam ditambah tanda kurung Romawi, non logam tambah ida. Itu kalau ada logamnya. Kalau nggak ada logamnya baru pakai monoditri. Contohnya ini di nitrogen monoksida, jelas lah memang nggak ada logam di situ kan, makanya pakai monoditri. Balik lagi ke soal yang ini. B, boron, Cl, berarti non logam dengan non logam. Bener nggak namanya boron triklorida? Bener. MgCl2 magnesium diklorida. Harusnya apa namanya? Bener. Salah. Magnesium kan logam. Ingat kalau logam nggak pakai monoditri. Kalau ada logamnya nggak pakai nama Yunani, awalan Yunani. Oke? Lanjut. Rumus garam dari ion K positif, Ba2 positif, Fe3 positif, PO43-, CO32-, NO3-, senyawa yang mungkin terbentuk adalah di sini ada positifnya K positif, Ba positif, Fe3 positif, ya, diversus dengan anionnya PO43-, CO32-, sama NO3-. Ya, jadi apa yang terbentuk mungkin? BaCO3, bener nggak? Ba2 positif tambah CO32-, bener nggak? Bener. KNO3, K positif 1 tambah NO3-, bener nggak? Bener. Udah langsung ketemu jawabannya A. Paham? Paham nggak? Kalau nih, Bu, BaNO3 2 kali. Ba2 positif tambah NO3. Ba2 positif ditambah NO3 negatif. 2 positif sama min 1. Siapa yang dikali 2? NO. Iya, maka jadinya BaNO3 2 kali. Berarti ini benar. Kita periksa FeCO3. Fe ditambah CO3 2-. Maka jadi apa guys? Fe 2 CO 3 kali. Paham sampai sini? Lihat di pilihannya FeCO3, maka opsi yang selanjutnya salah. Nah, periksa. Oh, ini bersyukur kalian di option A udah ketemu jawabannya. Kalau option E berarti kalian harus cari satu persatu. Oke, K3PO4 benar nggak? K positif, PO4 negatif. Siapa yang harus dikali 3? K
K3PO4. Benar ya? Benar. BaNO3, Ba 2 positif, NO3 negatif 1. Siapa yang harus dikali? NO3-nya kali 2. Ini BaNO3 benar nggak? Salah, maka salah. Begitu cara penyelesaiannya. Paham di sini? Ya, Ibu review kembali sebelum ke senyawa kompleks. Senyawa kompleks lebih hangat. Oke, yang pertama, ya nak, senyawa biner dibagi menjadi 2. Ya, biner dari logam sama non logam, sama biner non logam dengan non logam. Kalau dia biner logam dengan non logam, tinggal gampang aja. Unsur logam tambah unsur non logam tambah ida, seperti natrium klorida. Tapi ada unsur logam yang biloxnya lebih dari 1. Contohnya Cu ini. Cu ada yang positif 1, ada yang positif 2. Maka di tengahnya wajib ada angka Romawi. Dia menunjukkan itu Cu berapa. Kayak gitu. Oke. Kalau non logam dengan non logam, gampang. Ingat awalan Yunani. Ini untuk non logam dengan non logam ya, jangan tertukar. Ya, di nitrogen monoksida dengan catatan mono di awal tidak digunakan. Nah, kemudian kalau dia poliatomik ini tinggal gampang aja. Ingat beberapa kation dan muatannya. Na positif 1, contohnya gitu, dan kawan-kawannya. Nah, anion juga begitu. Ingat namanya dan muatannya. Ya udah diversuskan aja. Tinggal kation tambah anion. Kalau misalnya kationnya adalah logam yang biloxnya lebih dari 1, tetap di dalamnya harus ada angka Romawi. Kalau nama asam, H itu asam. CO3 lihat di daftar anion tadi. CO3 karbonat, asam karbonat. Begitu juga kalau basa, logam ditambah hidroksida. Ca kalsium. Kalsium hidroksida. Nggak pakai mentang-mentang ada duanya gini bu, kalsium 2 hidroksida. Nggak, lihat lagi kalsium itu adalah golongan 2A, bukan golongan B. Kalau golongan A pada umumnya dia biloxnya hanya 1, berarti nggak ada Romawi di bawahnya. Nah, senyawa organik yang umumnya udah ada namanya, ya udah ada. Contohnya CH4 metana, Cl3 kloroform, C6H12O6 adalah glukosa. Nah, ini penamaan zat berikut yang tidak benar adalah, coba kita cek dari opsi A. BCl3 itu boron triklorida, benar atau salah? Benar. Ini kita harus cari yang tidak benar ya. MgCl2 magnesium diklorida. Benar. Salah. Salahnya di mana? Salahnya di mana? Karena magnesium itu apa? Logam. Kalau logam pakai awalan Yunani atau enggak? Enggak. Kalau ada logam tidak pakai awalan Yunani. Jadi nama yang benar apa? Magnesium klorida. Kejebak kalian kan? Udah harusnya kalian milih B ya kan? Salah satu kelas. Lanjut. Na2SO4 natrium sulfat. Benar. Ya. Lanjut. Hg2Cl2 raksa 1 klorida. Satunya ini benar nggak? Kita periksa. Ya, periksanya gimana, Bu? Kok Mg pula? Hg2Cl2 ibu ionisasi menjadi 2Hg, kan Hg-nya ada 2 nih. Hg-nya ada 2 ditambah 2Cl. Cl muatannya berapa, guys? -1 kan? 2 kali -1 min 2. Supaya 0, berapa muatan Hg-nya? Positif 1 aja cukup karena ada 2 di depannya. Jadi positif 2. Iya kan? Karena dia muatannya positif 1, bener nggak? Bener ya. Yang di tengah ini raksa 1 klorida, berarti ini benar. Opsi E, Na2O natrium oksida, benar atau salah? Benar ya.
Karena dia ada logamnya, umumnya, maka tidak menggunakan awalan Yunani. Oke, lanjut. Latihan nomor 2. Rumus-rumus garam dari ion K positif, Ba2 positif, Fe3 positif, PO4 3 min, CO3 2 min, NO3 min. Senyawa yang mungkin terbentuk adalah, ini udah ibu pisah, yang bulat-bulat itu muatannya positif ya, kation. Yang ibu petak-petakin itu muatannya negatif sebagai anion. Yang ditanya senyawa yang mungkin terbentuk adalah, pertama kita cek BaCO3. Ba dengan CO3, bener nggak hasilnya BaCO3? Ayo kita buat. Ba muatannya berapa? 2 positif. Tambah CO3 muatannya 2 negatif. Jadi BaCO3 bener atau salah? Benar. Oke. Kita periksa lagi. BaCO3 dan KNO3. Benar nggak jadi KNO3? Berarti K ditambah NO3 ya kan? K muatannya berapa? K positif ditambah NO3 negatif. Jadi KNO3 benar nggak? Benar. Opsi A dua-dua benar. Langsung ketemu jawabannya A. Jadi kalau belum ketemu jawabannya, cari terus sampai dapat. Oke, coba ecek-eceknya belum ketemu jawabannya. Kita lihat option B. BaNO3 2 kali. Perhatikan, berarti Ba dengan NO3. Berarti Ba 2 positif ditambah NO3 negatif 1. Jadi apa guys? Siapa yang dikali? NO3 nya kali berapa? Kali 2. Berarti BaNO3 2 kali. Yang ini benar. Kita periksa FeCO3. Fe muatannya di soal berapa guys? 3 positif. Tambah CO3. CO3 nya muatannya, jadi berapa ini guys? Positif 3, negatif 2. Siapa yang dikali? Iya, Fe-nya jadi berapa? 2. Iya, CO3-nya 3. Berarti Fe2 CO3 3 kali. Benar nggak dia FeCO3? Salah. Seperti itu caranya. Oke? Berarti untuk option C, D, E caranya sama carinya. Seperti itu. Sebelum masuk tata nama senyawa kompleks, ada pertanyaan yang kita pelajarin. Tata nama senyawa poliatomik. Aman? Oke. Nah, perhatikan. Ada istilah-istilah yang harus diingat pada tata nama senyawa kompleks. Yang pertama, atom pusat, ibu singkat menjadi AP. Ligan, ibu singkat L. Apa itu ligan? Ligan adalah ion atau molekul yang mengikat pada atom pusat. Ada lagi istilah bilangan koordinasi atau BK ibu singkat, adalah jumlah ligan. Jadi kalau ligannya 3, berarti bilangan koordinasinya 3. Ya, ligannya ada 4, bilangan koordinasinya ada 4 dan sebagainya. Bagaimana rumusnya Bu tata nama senyawa kompleks? Perhatikan. Yang pertama, senyawa kompleks yang terdapat kation. Kation itu berarti muatan positif, anion muatan negatif. Kation rumusnya ditambah BK ditambah bilangan koordinasi ditambah L ligan ditambah AP atom pusat ditambah bilangan oksidasi dari AP. Yang bilangan oksidasi tadi bilox. Yang bilox tadi cara penentuannya yang kalau muatannya 2 positif, maka Romawinya 2 Romawi, 3 positif maka 3 Romawi. Nah, itulah bilangan oksidasi atau bilox. Perhatikan, kita langsung ke contoh, tapi guys, sama kayak tata nama senyawa poliatomik. Nah, tata nama senyawa kompleks juga ada yang harus kalian ingat, nama ligan.
Ya, nama ligan. Contohnya H2O, nama ligannya air. Tapi setelah masuk senyawa kompleks namanya bukan air lagi, akuo. NH3 itu amonia menjadi amin. O-2 oksida menjadi okso. Oke. Cl2 klorida menjadi kloro. Dan sebagainya, hafal sampai bawah. Sampai oksalato. Rumusnya kation ditambah BK ditambah L. Nah, perhatikan. Na ini guys sebagai kation, Cu sebagai atom pusat, OH sebagai ligan. 4 ini sebagai bilangan koordinasi. Yang Ibu bilang tadi, ligannya ada 4, berarti bilangan koordinasinya ada 4. Oke, langsung ke tata nama. Lihat rumusnya ini. Kationnya siapa? Na. Berarti natrium ditambah apa guys? Bilangan koordinasi. Bilangan koordinasinya berapa? 4. Apa nama Yunaninya 4? Tetra. Natrium tetra. Kemudian ditambah apa lagi? L. L itu apa? Ligan. Ligannya OH. Lihat, karena belum hafal nggak apa-apa nyontek OH. OH itu adalah hidroksida menjadi hidrokso. Natrium tetrahidrokso. Kemudian habis ligan apa? AP, atom pusat. Atom pusat wajib ditambah AT. Ya, AT. Ditambah AT. Atom pusatnya siapa guys? Cu. Tembaga. Nama ilmiahnya kuprat. Kuprum ditambah AT menjadi kuprat. Iya, sebenarnya ini kan Cu itu tembaga. Nama bahasa Indonesianya ya. Tembaga itu kan logam. Ibu bilang kan logam ciri-cirinya harus ada umumnya kan. Ini nama aslinya tembaga itu kuprum. Nah, rumusnya ditambah AT, kuprat jadinya. Kuprat. Oke. Kuprat ditambah bilangan oksidasi dari AP. AP siapa? Atom pusat. Berapa biloks dari atom pusatnya? Kita cari lagi. 1, entah 2, entah 3. Cara carinya perhatikan, jangan ngantuk, jangan melamun. Ya, caranya gini. Na2CuOH 4 kali. Jika ibu ionisasi menjadi, ini dipisah ya nak, gini jadinya. Ya, Na, ada berapa Na-nya? Ada 2. Ditambah CuOH 4 kali yang dalam kerangkeng. Na muatannya berapa guys? Dia golongan 1A. Muatannya positif 1. Kalau nggak hafal, tengok lagi di sini. Na positif 1. Makanya harus dihafal, harus biar enak. Oke, Na-nya positif 1 Bu. Ada 2. Jadi berapa? Positif 2. Biar 0 di sini berapa guys? Hah? -2. Dah. Kita mau cari siapa? Si kuprat. Kupratnya ada di mana? Di sini. Masih di dalam kerangkeng. Kita buka kerangkeng si kuprat. CuOH 4 kali masih dalam kerangkeng. Sama dengan berapa muatannya? -2. Kita buka. Cu ditambah OH-nya ada 4 sama dengan -2. CuOH berapa muatannya? Muatannya berapa OH? Tengok lagi di sini. Iya, OH itu muatannya kok nggak ada di sini guys. Oh iya, berapa muatannya? Ya. Muatannya -1. Mana dia tadi? Saking banyaknya kan? Ini dia, muatannya -1 sama dengan -2. 4 kali -1 -4. Nah, -2. Maka Cu sama dengan berapa guys? 2.
Berarti di dalam kurung 2. Natrium tetrahidroksokuprat 2. Selesai. 1 nama. Ya. Nah, ini ada Na3AlF6. Nah, pisahnya kayak gini ya. Ada yang di luar kerangkeng, ada yang di dalam kerangkeng. Na di sini siapa? Atom pusat kah? Kation kah? Ligan kah? Kation. Al di sini atom pusat. F di sini ligan. Ini bilangan koordinasi. Oke. Masuk rumusnya. Kation tambah BK tambah L. Kation siapa? Natrium. Masih natrium. Natrium ditambah BK. BK-nya berapa? 6. 6 apa namanya? Heksa. Ditambah L. Kation ditambah BK ditambah L. Ligannya F. Heksa fluoro. Kemudian habis ligan apa? Nyontek sedikit. Tambah AP tambah bilox. AP-nya siapa guys? Aluminium ditambah AT. Jadi apa? Aluminat. Iya, aluminat. Aluminat berapa? Kita cari lagi, pisah kerangkeng di luar kerangkeng sama di luar kerangkeng. Di dalam dan di luar. Na3 AlF6. Ibu pisah. Na-nya ada berapa? 3. 3 Na ditambah AlF6. Na muatannya berapa guys? Positif 1. Maka AlF6-nya muatannya berapa? Min 3. Benar. Karena 3 kali positif, 3 positif. Jadi AlF6-nya wajib minus 3. Kita sekarang mau cari aluminat. Aluminatnya di sini ya kan? Ya, kita tinjau si aluminatnya. AlF6. Ya, muat sama dengan minus 3. Al-nya 1 ditambah 6F sama dengan minus 3. F muatannya berapa guys? F muatannya min 1 ditambah 6 kali min 1 sama dengan min 3. Maka Al sama dengan 3. Berarti aluminat 3. Nah, kalau tadi ada kationnya. Kalau ini terdapat anion. Anion, kalau kation kan di depan kan? Di depan kerangkeng. Jadi kation kerangkeng, di belakangnya itu anion. Ikat, ini anion. Nah, kalau yang tadi dia ada di depan kerangkeng, ya. Ya kalau yang sekarang posisinya di belakang anion itu. Ini dia Cl contohnya. Sesudah kurung. Nah, bagaimana cara tata nama senyawanya, Bu? Perhatikan baik-baik. Rumusnya bilangan koordinasi dulu, ditambah ligan, ditambah atom pusat, ditambah bilox dari atom pusat, baru ditambah anion sesuai dengan posisinya di belakang. Penamaan pun dia juga di belakang. Perhatikan. Oke, BK dulu, start dari BK. Kita cek di sini, BK-nya ada berapa guys? Ini udah jelas kita atom pusat. Ini ligan, NH3 ligan, Cl2 juga ligan. Ya, 4 ini bilangan koordinasi dari punya si NH3. 2 ini bilangan koordinasi dari si Cl. Oke, Cl yang belakang ini sebagai anion. Perhatikan BK dulu. BK. Bu, yang mana dulu, Bu? 4 dulu atau 2 dulu? Sesuai dengan namanya. NH3 namanya apa? Cl namanya apa? Lihat di sini. NH3 namanya amin atau amonia. Cl klorida atau kloro. A sama K duluan mana? Duluan A. Maka punya si NH4 dulu. NH3 dulu. NH3 berapa ininya? Bilangan koordinasinya? 4. Tetra. NH3 tadi namanya apa, Nak? Tetra
amin. Baru masuk BK dari si Cl. BK Cl dari di. Iya, di kloro. Kemudian habis BK tambah ligan ditambah AP. AP-nya CR. CR itu krom ditambah AT. Jadi kromat. Habis AP bentar ya guys. Nah, habis AP bilox. Bilox dari si siapa? Iya, CR. Kita cari belum tahu. Ditambah anion. Anionnya siapa? Cl. Klorida. Mari kita cari si bilox dari si AP. Ya, pisah ibu bilang kan, pisah antara yang punya kerangkeng sama yang di luar kerangkeng. Cr NH3 4 kali Cl2 Cl. Kalau ibu pisah menjadi Cr NH3 4 kali Cl2 tambah Cl. Cl muatannya berapa? Ada yang tahu? Min 1. Maka muatan yang dalam kerangkeng ini berapa? Dalam kerangkeng Cl kan min 1. Positif 1. Benar. Kita kan mau cari Cr. Fokus ke dalam kerangkeng berarti. 1 Cr ditambah 4 dari NH3 ditambah 2 dari si Cl sama dengan berapa? Positif 1. Cr NH3 muatannya berapa di sini guys? Lihat, NH3 di sini ada muatannya? Nggak ada, berarti 0. Kalau tidak ada muatannya berarti 0. 4 kali 0 tambah 2 Cl minus 1 sama dengan positif 1. Cr dikurang 2 sama dengan positif 1. Maka Cr sama dengan min 2 min 1 3. Kok 3 bu? Atau udah ada yang sadar? Maka Cr sama dengan positif 1. Ini kan pindah ruas. Negatif jadi positif. Tambah 2 sama dengan positif 3. Berarti kromat 3. Seperti itu guys. Coba kerjakan yang ini. Ag NH3 2 kali Cl apa namanya? Udah? Apa namanya? Apa nak? Salah ya nggak apa-apa. Diamin argentat 1 klorida. Diamin tunggu ya. Argentat 1 klorida. Ada yang lain? Satu ya. Klorida. Ada yang lain nak? Biar kita bandingkan jawabannya. Apa nak? Tetraamin. Tetraamin argentat 1. Ada jawaban lain? 1 klorida. Ada lagi? Yuk kita latihan lagi yuk. Rumusnya tadi apa? Rumusnya BK tambah L tambah AP. BK-nya ini ya 2. Maka kontak guys. Di, ya kan? NH3 amin, diamin. Oke, tadi apa tadi? BK tambah L tambah AP. AP-nya argentum tambah AT argentat. Argentat berapa belum tahu, klorida. Oke, mari kita cari muatan dari argentat, bilox dari argentat. AgNH3 2 kali dalam kerangkeng dalam kurung Cl. Ibu ionisasi menjadi apa? Ag. Pisahkan yang dalam kerangkeng sama yang bukan dalam kerangkeng. Berarti ini dalam kerangkeng.
Oh iya, NH. 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 Oke, tambah Cl. Cl muatannya apa? -1. Maka kerangkengnya muatnya +1. Oke, kita tinjau yang ini, Nak. Kita bawa Ag ditambah 2NH3 sama dengan +1. Ag ini yang mau kita cari, Ag ditambah NH3 muatannya berapa? 0 sama dengan +1. Maka Ag +1. Argentat 1 klorida. Yang benar yang atas. Oke. Ayo satu lagi latihan ini. CONH3 4 kali F2 SO4 ini dalam kurung ya. CO kobaltat. Boleh. Ini yang mana? SO dipisah Mana? SO4 1. SO4 nih, lihat di sini, makanya harus dihafal nih. Nah. SO4. F tadi fluorin. Ya, fluorin. Jadi fluoro, di fluoro. Ingat ini nama ligan, nah, harus diingat lagi tadi barusan. Fluorin jadi fluoro. Ini ada lagi ke atas lagi? Enggak.
Humus. Enggak, sebenarnya yang nama-nama ini. Sudah, apa namanya? Apa namanya, guys? Tetraamin difluorokobaltat 2 sulfat. Tetraamin Difluorokobaltat 2 sulfat. difluorokobaltat Kobaltat 2 sulfat. 2 sulfat. Oke, benar. Tetraamin difluorokobaltat sulfat. Cuma kita harus periksa ini ya, biloxnya ya. CONH3 4 2 kali SO2, berarti ini muatannya positif 1 kan? Iya. CO tambah, oh ya F-nya ketinggalan. F-nya ketinggalan. F2. Oke, tambah 4 kali 0 tambah 2 kali min 1 sama dengan positif 1. CO kurang 2 sama dengan positif 1. CO sama dengan 3. Mana salahnya? Yang mana? SO4 bukannya min 2 ya? Hah? SO4 muatannya min 2. Iya. Nah, ini kan kalau dipisah jadi 2, ini tambah SO4 min 2 gini kan? Awalnya kan ini udah 2, berarti 2 di depan, guys. 2 kali positif 1 kan positif 2, negatif 2, selesai kan? Makanya sama dengan positif 1 si ini. CO tambah 4 kali 0 tambah 2 kali min 1 sama dengan positif 1 karena muatan ini positif 1. Ini kalian terkecoh di sini ya. Ya kan? Ininya aja ada 2 kali. Kalau misalnya ini muatannya positif 2 jadi positif 4 dong. Sementara ininya aja negatif 2. Kan nggak balance. Berarti kobaltat 3. Agak susah ya. Nih ya, 2 lagi. Kalau yang tadi kan ada struktur kita namai. Ini udah ada namanya. Kita tinggal buat strukturnya. Kalium heksasianomanganat. Berarti K. Heksasiano, CN siano. CN-nya ada 6. Manganat, manganat letaknya di mana? Di belakang atau di depan atau di tengah? Kalium di sini sebagai apa? Kation. Ini bilangan koordinasi. Ini ligan. Ini AP. Ini bilox. Ya kan? Jadi gimana strukturnya? Kalium sebagai kation, berarti di luar kurung ya. Berarti K di sini posisinya di luar kurung.
Ini ya. K. Kemudian manganatnya di mana, guys? Depan mana? Depan CN. Sebelum CN. Gitu. MN CN 6. Tapi Bu, manganatnya 3. Kita cek lagi. K MN CN 6. Kalau Ibu bisa jadi K positif ya kan? Ditambah MN CN 6. Muatannya negatif 1. Ya. Kalau ini sama dengan 3, CN berarti 0 ya. CN min 1, sorry. Min 1. Sama dengan min 1. Balance gak? 3 kurang 6 sama dengan min 1. Balance gak? Enggak kan? Berarti apa yang salah di sini? Muatannya di sini bukan min 1. Berapa guys muatannya? Min 3. Di sini berarti min 3, K-nya ada 3. Berarti K3 MN CN 6. Yang kedua, natrium tetrasianozinkat Na. Kemudian dalam kurung tetrasiano CN ada 4. Zinkat Zn. Muatannya belum tahu Bu. Na positif ditambah Zn Cn 4 belum tahu berapa ya kan? Zinkatnya di sini 2, berarti 2 tambah Cn min 1 sama dengan berapa? 2 kurang 4. Berarti muatannya min 2. Berarti ini min 2. Berarti ini min 2. Na-nya positif guys, belum balance kan? Maka Na wajib kali 2. Makanya Na2 Zn Cn 4. Min 2-nya udah nggak ada dong kalau udah final. Ya kan? Paham guys? Alhamdulillah kalau paham. Oke, Ibu kira ini aja materi kita aja ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you.